Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal maktaba lil ilmiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istazzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tabi'un. Yang terhormat Kepala K3S Kecamatan Gedung Menang Bapak Sudarko SPD SPDI. Yang terhormat Pengawas SD 1 Gedung Rahayu Bapak Gatot Puncoro SAG MSI. Yang terhormat Kepala Kampung Gedung Bandar Rahayu Bapak Robert Mahardika beserta stafnya. Yang terhormat Komite SDN 1 Gedung Rahayu Bapak Sastrade SPDI. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Rahayu. Dan tak lupa Bapak Ibu Guru serta teknik SDN 1 Gedung Rahayu yang saya banggakan. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di SDN 1 Gedung Rahayu dalam rangka serah terima jabatan Kepala SDN 1 Gedung Rahayu. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafiina wa Rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala K3S Kecamatan Gedung Menang kepada Bapak Sudarko SPD SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi alim wa hikam amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas yaitu Bapak Gatot Puncoro MSI. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Gedung Bandar Rahayu yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan mampu mengemban amanah yang dibebankan. Yang terhormat Bapak Komite, Bapak Sastra Dinata atau Sastrade, Ibu Hajar Elvina selaku Kepala Sekolah yang sudah membersamai kami bekerja sama di K3S, Ibu Kepala Sekolah Ibu Alia Nurjanah Sarjana Pendidikan Islam, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dan mudah-mudahan khusus kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa semangat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat perhatian dari pemerintah sehingga kesejahteraan kita dapat meningkat. Mohon dukungannya Bu Haja Elvina yang sudah memahami kondisi, nanti mohon didampingi Bu Alianya untuk bersama-sama memajukan SD Negeri 1 Gedung Rahayu yang mudah-mudahan tujuan utamanya adalah supaya lebih maju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarko SPD SPDI atas sambutannya.
Sambutan selanjutnya, pengawas SDN 1 Gedung Rahayu kepada Bapak Gatot Kuncoro, SAG MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bapak Robert Mahardika. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Elvina dan calon kepala sekolah, mungkin calon ya karena belum serah terima, Ibu Aliyah Nurjana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir, yang saya hormati juga, alhamdulillah, mari kita puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam rangka menunaikan tugas kedinasan. Salawat dan salam mari kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang jika kita membaca salawat untuk beliau, kita akan diakui sebagai umatnya dan kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan pada juga ulil amri. Ulil amri kita hari ini, saat ini yang sesuai dengan SK ini adalah Bapak Bupati. Bapak Bupati menugaskan ke Bu Aliyah dengan TMT. Ini TMT-nya sangat singkat sekali, Ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Aliyah juga bisa memanfaatkan TMT ini untuk dicatat oleh malaikat raqib dan atidnya supaya nanti jadi amal jariah Ibu Aliyah. Itu tanggal 5 Juni kemarin. Ini tanggal berapa, Bu? 7 Juni. Ya, sudah 1 bulan ya. Tanggal 5 Juni sampai tanggal 5 September. Juni, Agustus, September. Ya, tinggal 2 bulan. Ya. Jadi bagaimana nanti Bu Aliyah bekerja sama dengan Bu Elvina dan ibu-ibu semuanya yang ada di sini membangun sekolah kita, menorehkan tinta emasnya. Jadi mudah-mudahan ini dunia pendidikan Bapak Ibu semuanya, ini dunia pendidikan sehingganya kita Bapak Ibu guru ini harusnya sebagai apa ya, wasilah ilmu itu nyampe ke anak didik. Semangat Bapak Ibu, semangat kepala sekolah, semangat kita semua adalah transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer keterampilan sehingga anak-anak didik kita nanti menjadi dewasa. Dewasa seperti kita, bahkan melebihi kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan serah terima nanti maka Bapak Ibu sebagai formalnya kepala sekolahnya adalah Bu Aliyah, tapi dalam kegiatan prakteknya kepala sekolah itu partner kerja dengan Dewan Guru. Jadi jangan ada merasa ada atasan, ada bawahan, udah kerja ngalir gitu aja. Mana sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya, Ibu ngajar, kepala sekolah mungkin membantu sekolah ini di bidang administrasinya dengan operator, dengan yang lainnya. Kemudian ya tugas-tugas kepala sekolah seperti melakukan supervisi dan seterusnya ke Dewan Guru. Kemudian memang ada titipan dari dinas bahwasanya yang harus diserahkan dalam serah terima nanti seperti halnya stempel, aset, kemudian peserta didik. Jadi peserta didik nanti diserahkan ke kepala sekolah, termasuk Dewan Guru diserahkan juga. Kalau kemarin Pak Jarko belajar di guru penggerak itu ada 7 modal sekolahan, 7 modal sekolah. Ada modal manusia, termasuk mohon maaf ini Pak Lurah ini maka dihadirkan ini modal sekolahan. Jadi bagaimana komite juga iya, Dewan Guru ini modal manusia, siswa juga modal manusia yang itu bisa untuk membangun sekolahan. Itu harus semuanya diberdayakan, bukan diperdaya, diberdayakan untuk sama-sama membangun sekolah. Kalau sekolahnya maju, saya yakin Pak Lurah juga senang. Nama baik Pak Lurah juga bagus.
Di mana sih itu? Gedung Rahayu. Siapa Pak Lurahnya? Oh. Jadi makanya Pak Lurah alhamdulillah hadir di kesempatan kali ini dalam rangka support dunia pendidikan. Support dunia pendidikan karena memang nggak ada satupun yang bisa berhasil tanpa pendidikan. Ya, nggak ada satupun yang berhasil tanpa Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya, kemudian ada modal politik. Ada modal politik itu berarti Bu Ajian ini di sini bukan karena kemauan pribadi, tapi karena ada SK. Ini modalnya kepala sekolah karena ada SK, maka dia bisa bekerja sama dengan dewan guru yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Rahayu kepada Ibu Haja Elvina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain duduk, saya duduk juga. Sebenarnya tadi berdiri saya. Tapi dalam saya duduk juga, nanti saya kualat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Gedung Bandara Hayu, yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan Gedung, Bapak Gatot Kuncoro, dan didampingi oleh Bapak Ketua K3S, Bapak Darko, juga Komite SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Dan yang saya banggakan, Dewan Guru. Kok saya setia? Dewan Guru SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Selamat siang buat yang beragama lain. Bapak Ibu, saya terharu bukan karena saya ingin melepas jabatan, bukan. Saya terharu kerjasama antara Dewan Guru dan saya, kolaborasi kita selama ini sangat luar biasa. Terima kasih sudah mempercayakan saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk membangun SD Negeri 1 Gedung Rahayu ini lebih maju. Alhamdulillah, di Dinas Pendidikan sekolah kita dinilai memang sangat melejit seperti kata Pak Gatot tadi. Dalam segala hal itu tidak mungkin bisa saya lakukan tanpa adanya kerjasama, baik itu guru honor ataupun guru negeri. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga atas pergantian ini kalian tidak berubah. Kepada kepala sekolah yang baru pun saya harap seperti itu. Apalagi beri kesempatanlah kepada Bu Nalia menunjukkan bahwa beliau bisa mampu lebih memajukan lagi sekolah kita. Karena beliau adalah guru penggerak ya. Kalau saya memang kemarin ikut Pak guru penggerak, cuman mungkin belum kepanggil. Kemarin jatuhnya di wawancara sepertinya. Jadi semoga dengan bekal-bekal ilmu yang didapat Bu Nalia dari guru penggerak itu bisa dikembangkan di SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Jadi saya harap Bu Nalia, walaupun itu terhitung hanya tinggal 2 bulan ya. Jadi kalau Ibu menghitung seperti itu, nanti Ibu jadi kejar tayang. Targetnya nanti kita nggak kena gitu, karena udahlah saya cuma 2 bulan gitu. Anggap saja Ibu selamanya di sini. Dan saya juga ucapkan selamat bergabung di SD Negeri 1 Gedung Rahayu dengan guru-guru yang unik. Ya, gimana nggak unik ya? Ya namanya jumlah personil saya 30 Bu. Pak Pengawas, Pak K3S, jumlah honornya ini paling banyak mungkin sekecamatan, bisa jadi sekabupaten.
ada 19 orang guru honor, baik itu guru dan tendiknya. Dan alhamdulillah untuk gaji mereka ya Bu Ngalia, itu target saya kemarin, saya mau mengambil daripada kepala sekolah ini, saya ingin supaya gaji mereka itu dimanusiakan. Karena saya merasa di zaman saya cuman ya Allah sedikit gajinya Pak. Terakhir saya menerima gaji honor di tahun 2002. Itu pun hanya 2 bulan. Jadi itu yang menjadi giat saya. Kenapa saya mau menjadi kepala sekolah di sini? Bukan karena saya ingin dihormati, dihargai, tidak. Walaupun saya bukan kepala sekolah, saya tetap dihormati dan dihargai di masyarakat dan keluarga saya. Menjeritnya guru-guru tentang ATK itu menjadi spirit saya, dan juga dukungan daripada teman-teman. Seperti itu. Dukungan mereka yang luar biasa kemarin itu, sehingganya jatuhlah SK guru kepala sekolah itu kepada saya berkat doa-doa teman-teman semua. Jadi itu ceritanya, bukannya saya ingin mengayakan diri. Alhamdulillah rumah saya ada, belum ada yang saya cicip dari dana BOS. Ya, karena saya melihat kronologi semua kepala sekolah yang ada di SD Negeri 1 Gedung Rahayu ini, saya lihat mereka kena imbasnya semua atas perbuatan mereka, baik yang mereka sengaja ataupun tidak sengaja. Dan Bapak, alhamdulillah saya bergabung di SD Negeri 1 Gedung Rahayu ini sejak tahun 2003. Artinya sudah 22 tahun saya di sini mengabdi. Cuma dapat nicknya baru. Ya mungkin rezekinya baru dikasih gitu. Jadi dengan cerita-cerita pahit banyak sekali. Saya dengan Pak Sas ya, yang tahun 2003 ya Pak. Ya, honor terlama. Alhamdulillah kami tidak menjadi honor abadi. Ya, tapi kami terpisah karena SK itu tadi. Pak Sas ke SD Negeri 1 Gedung Menang, Bu Rodia ke SD 1 Sidoarjo, dan saya tetap di SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Karena duluan saya SK-nya keluar. Kalaupun misalnya Pak Sas duluan, kemungkinan Pak Sas yang ada di sini. Berhubung kami tes kemarin, mohon maaf Pak Sas, saya yang lebih tinggi nilainya sedikit. Ya, kalau memang bisa saya kasih Pak Sas dulu. Mengingat sejarah daripada kepala sekolah yang pertama di SD Negeri 1 Gedung Rahayu ini adalah Bapak ya, orang tua dari Pak Sastra, Pak Damiri ya. Takut salah, ada cucunya Damira. Ya. Alhamdulillah Pak Sas, titipan Bapak sudah saya masukkan ke Dapodik. Jadi sekalian saya laporan ke K3S dan pengawas bahwa saya menambah guru honor Pak. Seharusnya memang tidak bisa ya Pak. Tapi gimana, sekolah kita ini besar. Kalau dengan guru honor yang ada tidak bisa gitu. Sedangkan guru-guru yang PNS juga nggak mau mereka kerja yang double-double gitu. Mereka tahu juga ya gajinya sudah beda. Setelah itu gaji honor juga mereka tahu. Jadi Pak Damira itu bekerja di bulan September ya bulan September. Jadi belum 1 tahun Bu Pak Damira itu di sini. Tapi saya sudah nekat, alhamdulillah bisa masuk ke Dapodik. Karena memang kita butuh guru olahraga. Jadi sekolah besar ini tidak ada guru olahraga. Jadi saya ambillah Pak Damira menjadi guru olahraga. Dan saya nambah lagi karena saya jadi kepala sekolah, kegiatan saya banyak. Saya menarik lagi untuk guru pendidikan agama Islam. Ya jadi tidak mungkin dong berapa 18 rombel itu harus saya kan tidak. Jadi saya tariklah guru agama Pak Irfani. Nah kalau Pak Irfani itu terhitung dari mulai
Juni, jadi sudah Juli, sudah 1 tahun beliau ada di sini dan selalu setiap kegiatan keagamaan alhamdulillah dia berkolaborasi dengan Bu Sisi, saya juga kepada para ustadz yang ada di lingkungan kampung. Alhamdulillah setiap kegiatan sekolah baik ada di Arkas ataupun tidak ada di Arkas selalu saya adakan karena memang dasar saya memang adalah agama Islam. Jadi itu yang harus saya utamakan. Dan juga saya menambah guru bahasa Inggris, Bu, Pak. Karena apa? Karena memang kita membutuhkan guru bahasa Inggris. Jadi kalau di SMP itu SD Negeri 1 Gedung Rahayu siswanya nggak tahu bahasa Inggris, ya karena memang tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya tariklah Ibu Mega bergabung di sini. Dan saya ditelepon oleh Pak Gede waktu itu 1 tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, belum 1 tahun ya Mita. Nah karena kita juga di pendidikan agama Islam ada namanya nasional keagamaan itu lupa Bu, apa namanya? Modernisasi keagamaan. Jadi nggak harus agama Islam ada di sini. Dan berhubung saya hitung sekitar ada 20% yang beragama Hindu di sini, saya tariklah Bu Mita. Beliau belum masuk ke Dapodik, ya. Dia lagi berusaha. Yang saya harap supaya kita secepatnya masuk Dapodik, walaupun kita Kementerian Agama ini memang selalu dianaktirikan ya. Perjuangan banget ya. Sedangkan Bu Sisi aja yang sudah tes kemarin sudah lulus belum terpanggil ya, belum terpanggil untuk PPG. Alhamdulillah saya sudah. Ya, semoga yang lain bisa nyusul ya guru-guru agama yang lainnya. Ya. Pasas terutama ini supaya dia bisa sertifikasi karena melihat usia beliau juga. Dia walaupun berat 2 tahun 3 tahun dia harus mencicipi sertifikasi apa rasanya, manis atau tidak. Ya ukur gimana rasanya, manis banget ya. Ya Bu Kalia juga belum ya Bu ya. Ya kita barengan, saya sama Bu Kalia nanti insya Allah 2026. Dan memang kembali lagi dianaktirikan benar karena kita harus dari Kemenak ini memang harus sabarnya memang harus luar biasa. Yang harusnya batch 2 sudah terpanggil ternyata nunggu lagi di bulan September gitu. Jadi kita selalu di PHP ya, kalau Kemenak ini memang selalu dianaktirikan. Beda dengan Kemendikbud ya. Dan saya lagi berjalannya kegiatan belajar mengajar. Saya ditelepon Bapak Kepala Dinas, Bapak Ami Balau. Saya harus mengisi guru atas rekomendasi beliau dan rekomendasi daripada kakak saya sendiri, Bapak Ali Hasan. Bukan karena dia kakak saya, dia sebagai ketua dewan. Jadi saya memberatkanlah bahasa beliau, dititipkanlah Ibu Fitri. Jadi itu kronologinya ya. Jadi jangan berburuk sangka ya Bapak Ibu. Jangan karena Bu Fitri ini adalah anak menantu saya, jadi Ibu itu karena anak menantu Ibu, enggak. Karena memang saya dititipkan. Jadi jangan salah sangka kepada saya. Jadi saya tariklah Bu Fitri menggantikan, mohon maaf Bu Nopi ya kemarin saya geser karena dia maunya di kelas 2. Dan akhirnya ada 2 orang korban Bu Topi dan Pak Slamet ya. Alhamdulillah Pak Slamet juga guru senior ya. Guru senior saya di sini, mbahnya SD Negeri 1 Gedung Rahayu, beliau dengan legowo menerima. Dan saya kemarin ada program Bucilit ya. Kami ada program Bucilit ya. Kemarin itu cinta buku, cinta literasi ya. Nah itu artinya berhubungan dengan perpustakaan dong ya. Jadi kita ada ruang perpustakaan, bagaimana caranya supaya perpustakaan itu tetap berjalan. Jadi kami ada program Bucilit itu. Alhamdulillah tetap berjalan ya ibu-ibu. Ya mudah-mudahan di Bu kalian nanti bisa lebih maju lagi. Dengan kondisi yang seperti itulah gitu. Saya tariklah Ibu Rika Rahim.
karena yang saya cari yang S1 Bu. Bukan karena dia adik ipar saya atau kayak Pak Damira adik ipar saya, bukan. Di luar daripada kekeluargaan, dia S1. Jadi saya tariklah dia untuk di bagian perpustakaan. Makanya terjadilah pembengkakan honor menjadi 19 orang. Dan beberapa juga banyak yang belum mendapatkan sertifikasi ya. Alhamdulillah selama saya menjabat jadi kepala sekolah, 3 yang masuk ke guru P3K. Yang pertama Ibu Ratna Yuliana, terus yang keduanya Bu Elsiana, yang ketiga suami saya sendiri Pak Toyo. Nah kemungkinan yang 2 ini, Bu Elsi dan Bu Ratna, itu tetap di SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Tetapi Pak Toyo kembali ke kecamatan, karena basicnya dia di kecamatan. Jadi alhamdulillah juga Bu, guru-guru ini sudah dapat panggilan ikut sertifikasi ya. Kemarin sudah banyak yang kepanggil semua. Cuman kemarin 2 yang nyusul ya, Bu Fitri dan Bu Mega, saya ucapkan selamat. Dan yang lainnya tetap semangat. Kita masih di sini ya. Dan juga mohon kerjasamanya yang aktif lah ya, jangan kerjasamanya nggak aktif gitu. Dan ya Bu Bapak pengawas dan Ibu Kepala Sekolah, ada 1 yang sudah pensiun di bulan 6 kemarin ya, Pak Rokib itu sudah pensiun Pak. Jadi kurang personil 1 untuk menjadi guru kelas, itu PR-nya Bu Ngalia. Cuman saya mengajukan, kemarin saya ngobrol sama Mega, jadi ada 2 alternatif Bu Ngalia. Yang pertama, Ibu kalau Mega bersedia, Mega yang ditarik, atau dia tidak bersedia, saya menitipkan Ayu. Karena Ayu biar dia belum pernah ngajar Bu, dia itu kuliahnya pendidikan sekolah dasar ya, PGSD, jadi supaya ilmunya berkembang gitu kan. Kalau bisa dia ditarik ke kelas 2 gitu. Terus Bapak Ibu, saya menarik guru 2 ya, laki-laki itu karena kami kekurangan guru laki-laki Pak Bu ya. Jadi kalaupun misalnya di sini nggak ada yang 2 itu, mungkin Pak Super sama Pak Tek Selamat aja yang ada di sini. Kalau saya mau minta tolong kepada mereka, mau manjat ini manjat itu, saya segen ya. Apalagi kayak Pak Rokib, Pak Super itu orang tua saya ya, Pak Selamat itu kakak saya. Jadi saya segen gitu mau nyuruh. Jadi kalau anak-anak ini kan Damira dan sebagainya itu memang anak saya. Kebetulan beliau berdua itu lulusan dari SD Negeri 1 Gedung Rahayu, dan saya juga gurunya. Jadi alumni gitu. Dan saya harap juga Damira dan Irfani bisa berkolaborasi dengan guru-guru, kegiatan apapun mohon ditingkatkan untuk kebersamaannya, karena tujuan kami merekrut kalian itu supaya bisa menjadi teman partner, bisa menjadi regenerasi ya, karena kami ini sudah lansia ya, sudah 40 sekian, apalagi Pak Slamet. Pak Slamet kemarin bilang, Bu, saya kalau bisa barengan sama Pak Super katanya pensiunnya. Pak Super, Pak, bentar lagi pensiun tahun depan sama Bu Suwarti, sama Bu Ishartati itu tahun depan, jadi hilang lagi 2 lagi. Kalau Pak Slamet, kalau bisa jangan ya Pak, karena sekolah ini memang membutuhkan ya, biar jadi orang tua seperti itu. Bu Dewi masih lama, dan alhamdulillah 2 lagi juga yang belum S1 ya, Bu Sulas dan Bu Ayu. Mereka kemarin sudah ikut tes, Bu Sulas masuk R3, Bu Ayu masuk R4 ya. Itu cuma istilah aja gitu kan. Jadi nanti kemarin sudah pada ikut tes semua, mudah-mudahan kedepannya bisa diangkat lah.
Ya, dengan program yang PPG itu bisa diangkat jadi ASN. Mudah-mudahan tidak berubah program itu. Makanya sekalian saya laporan ini agak panjang, Bu, biar nanti siapa tahu ada kegiatan yang lain. Nah, untuk kegiatan kegiatan penerimaan siswa baru Pak Gatot, Bu Melia, itu sudah saya curi start duluan. Karena mengingat guru saya itu banyak yang menjadi kepanggil PPG. Jadi supaya mereka bisa tenang gitu mengikuti PPG itu supaya tidak tertinggal. Jadi saya curi start duluan. Alhamdulillah kami sudah finish, Pak. Insya Allah 84 siswa ya. 80 berapa? 81. Kemungkinan biasanya ada yang nambah jadi 84. Itu sudah saya batasi, Pak. Saya konfirmasi ke Pak Darko waktu itu kan 28 ya. Itu sangat luar biasa sebenarnya. Penuh. Karena saya tidak mau menambah lagi karena kita kekurangan lokal, Pak. Jadi saya batasi supaya sekolah-sekolah swasta yang di lingkungan bisa hidup juga. Ya, alhamdulillah antusias siswa masyarakat melihat sekolah kita sudah banyak perkembangannya, mereka pada melirik ke sini. Dari tahun kemarin jumlahnya cuma 70 berapa gitu. Ya, alhamdulillah meningkatlah 10%. Jadi saya harap Bu Ngalia jangan menganggap SK itu hanya berlaku 2 bulan ya, Bu. Saya juga kemarin sudah ditelepon oleh Bu Yohana supaya saya mengajukan berkas untuk ikut CKS. Tapi sampai sekarang saya belum mempersiapkan berkasnya. Karena apa? Berat, Bu. Jadi kepala sekolah itu berat, saya jadi sedih hati. Kepala sekolah itu berat banget di sini. Apalagi sekarang sudah online semua. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa gitu menjadi ibu daripada bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Semoga ibu bisa juga merangkul mereka. Dan sampai saat ini berkas CKS belum saya serahkan. Karena saya lagi berpikir lagi, Bu. Selama 1 tahun saya menjabat, saya tidak berinteraksi dengan siswa. Jiwa saya adalah jiwa guru. Jadi saya kepingin berinteraksi gitu dengan siswa. Jadi beda, Bu. Kalau ketika kita menjadi kepala sekolah dan ketika kita menjadi seorang guru itu beda. Masyarakat guru untuk siswa kepada kita itu menyambutnya berbeda. Seperti itu. Mungkin Ibu juga kemarin sudah mengungkapkan saya hanya ingin menjadi guru, tapi Ibu coba dulu. Saya juga ambil hikmahnya ya, Bu. Ibu mungkin sudah baru ada 1 minggu ya aktif ya itu di kegiatan sebagai kepala sekolah. Ibu mungkin merasakan bagaimana rasanya keluar masuk ya, keluar masuk sudah itu mau menganggarkan administrasi anggaran yang memang cuma ada di angan-angan seperti itu. Ibu sudah merasakan ya, Bu. Saya harap mudah-mudahan bisa terlewati hal itu ya, Bu. Kita bareng-bareng kita cari solusinya seperti apa. Dan program-program di sekolah ini seperti kalau pagi kami ada Senyum Sapa Salam. Jadi guru itu datang lebih awal, jangan sampai siswa yang datang gurunya nggak ada. Alhamdulillah selama hampir 2 tahun ya itu sudah berjalan Senyum Sapa Salam. Cuman hanya teknisnya aja yang harus dirubah sepertinya gitu. Setelah itu ada sekolah kita menjadi sekolah ramah anak itu dari tahun 2003, 2022 itu menjadi sekolah ramah anak. Dan barusan ini sekolah ini menjadi sekolah Adi Wiyata, mendapatkan penghargaan Adi Wiyata. Itu belum saya ambil, Bu. Pak Gatot mungkin sudah dapat tembusan ya. Ya. Dan ada lagi sekolah sehat. Karena ada sekolah sehat, ada kantin sehat. Karena tujuan saya kepingin Kecamatan Gedung Meneng ini ada yang maju lah gitu sekolahnya menjadi sekolah sehat. Kenapa saya kepingin? Karena memang sumber daya manusianya memang luar biasa. Insya Allah 2026 kita menjadi guru profesional semua. Ya, jadi seperti itu. Makanya saya incar menjadi
sekolah sehat itu. Dan juga saya berkolaborasi dengan Puskesmas Gedung Meneng Bu, Kecamatan Gedung Meneng ya, ada di Pasar Jaya. Saya selalu laporan ke mereka tentang untuk kegiatan kantin sehat. Jadi kalau misalnya nanti ada dari puskes datang, bidan ataupun dokter datang ke sini, mereka melihat aliran air, melihat kantin sehat, makanan dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan adanya program kantin sehat itu anak-anak aktif, hampir 90% lah mereka hadir gitu. Karena mereka nggak ada alasan yang sakit ataupun apa, karena sekolah kantinnya memang tanpa ada makan pemanis buatan gitu. Saya juga merasakan juga. Jadi saya harap program-program itu tetap berjalan. Dan kemungkinan karena ibu dasarnya adalah guru penggerak, ada kegiatan lain yang mungkin ibu ada ide-ide dan bisa ibu ungkapkan sendiri di forum kita. Kita ada komunitas belajar Bu, namanya GBR Community gitu. Itu kalau misalnya ibu berteman sama saya di Facebook, kami pakai baju ungu-ungu, nah itu adalah baju kebangsaan kami, kebangsaan daripada gedung GBR ya, komunitas belajar. Dan udah lama banget ya ini. Memang saya ini nggak bisa Bapak Ibu megang mic lama. Jadi saya mohon supaya kalian ya, pesan saya kepada teman-teman semua yang ikut PPG, supaya bekerja samalah yang baik. Tujuan kalian harus lulus kan, lulus PPG. Jadi jangan ada iri hati, jangan ada merasa terasingi gitu, enggak. Saya merangkul kalian itu sama, jadi tidak ada beda. Saya dekat sama Susan karena dia adalah bendahara AK saya. Kalaupun misalnya ada guru-guru yang bersedia, Susan udah bilang kemarin, Bu, kalau ada yang bersedia, yang lain mampu, silahkan gantikan. Ya, Susan gitu ya, silahkan Bu Ngalia. Dia sudah nembusin ke saya juga. Kalau misalnya Ci Ima dekat dengan saya karena dia selalu ada di kantor. Mbak Ayu dekat dengan saya karena dia ada di kantor. Dan dia juga administrasi di sekolah. Jadi ada apa-apa saya nyuruh dia. Kalau saya nyuruh ibu-ibu kan, atau misalnya Sulas tolong printing ini, pasti Sulas nggak mau gitu kan. Atau Bu Pur, karena bukan tupoksinya. Ya, jadi saya harap teman-teman semua kita fokus di tupoksi masing-masing ya, nggak usah ngurusin kerjaan orang lain, kita fokus di kerjaan kita sendiri. Jadi mohon kerjasamanya, karena mereka yang tahap 1, bid 1 ya, untuk video pembelajaran kayaknya di bulan September ya. Nah mohon kerjasamanya Pak Slamet ya, dukungannya yang bid 2 mereka lagi lapor diri supaya dibantu, jangan sungkan, jangan karena bukan dia tidak ada, siapa tahu dia tidak ada di sini, kalian segan-segan mau minjem ini, minjem itu, tenang aja. Beliau pasti ngikut ya Bu ya, demi teman-teman supaya bisa sejahtera. Ya alhamdulillah, ngomong-ngomong sejahtera, guru saya ini honor ya, itu gajinya ada yang 1.500.000 Bu. Ya, Bu Elsie. Terus Bu siapa? Bu Ratna 1.250.000 Bu. Pak Slamet ya, Pak Slamet 1.250.000. Walaupun beliau bukan S1 ya Bapak Bu, saya menghargai daripada baktinya di sini ya, masa baktinya yang sangat luar biasa, sudah mbahnya yang didiknya sekarang udah bukan cucung lagi kayaknya, sudah cicitnya gitu. Jadi saya menghargai itu. Yang lain juga ada yang 900, 1 juta, itu Bu Ima. Dari Bu Mesaro berapa gajinya? Mana Bu Mesaro? Oh di luar. Berapa? Awalnya 4. Awalnya 400 Bu, itu 800. Saya harap dengan adanya Ibu di sini, bagaimana teknis Ibu supaya jangan dikurangi menurut saya. Tapi kalau misalnya ada peraturan-peraturan, silakan Ibu ya berikan kepada pengertian kepada teman-teman semua. Ya pokoknya insya Allah 2026 kita sejahtera ya. Yang sudah PPG, yang belum PPG ya harus bersabar, ya harus cari
jalannya seperti apa. Kalau Pak Slamet memang nggak mau ikut PPG Bu, dia tidak mau mengikuti S1 karena dia intinya ingin ke anaknya aja. Dia cukup seperti ini aja udah, bahagia gitu. Jadi seperti itu. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bu Ngalia, selamat bergabung di SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi memajukan SD Negeri 1 Gedung Rahayu lebih baik lagi. Ya. Saya kembali lagi ke SK. SK itu tadi jangan Ibu lihat SK-nya hanya 2 bulan lagi. Tetapi bisa diperpanjang Bu, saya juga belum mengajukan persyaratan untuk CKS. Saya juga minta dukungan dari suami juga ya. Suami saya belum memberikan jawaban, jadi saya nggak store itu. Jadi kalau suami saya udah ngasih saya, ya ayo berangkat, baru saya berangkat. Kalau enggak ya enggak, karena saya juga agak ngeri juga ya mau kembali menjadi kepala sekolah itu. Ngerinya gimana ya, itu tadi kita harus pintar-pintar mengadministrasikan karena selalu menjadi suujon ya. Suujon daripada teman-teman, mungkin dari wali murid dan sebagainya. Padahal kita yang duduk di sini merasakan seperti duduk di dalam duri, seperti itu. Jadi saya Bapak Komite, Bu Ngalia sudah bergabung di sini, mohon kerjasamanya supaya program-program beliau bisa didukung atau apapun itu ya. Saya rasa itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, yang sudah terlalu panjang ini. Sekalian saya laporan ya Bu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan selama saya memimpin. Terima kasih Pak Pengawas ya, Pak Gatot. Jadi saya ini sudah 3 kali Bu pengawas saya. Yang pertama Bu Istina, yang kedua Pak Sri Antono, dan yang ketiga Pak Gatot gitu. Jadi walaupun saya cuma 1 tahun, udah 3 pengawas yang sudah menguji saya gitu. Menguji, jadi gimana nggak menguji ya, kita berbicara di depan seperti penilaian kinerja kemarin. Jadi udah 3 pengawas. Kalau Ibu baru 1 Pak Gatot. Mohon Pak Gatot kita sama-sama membimbing Bu Ngalia yang kata Bapak belum ada pengalaman sama sekali dalam menjadi kepala sekolah. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajar Bina, SPDI. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ngalia Nurjannah, SPDI. Waktu sudah tepat, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengawas SD Negeri 1 Gedung Rahayu Bapak Gatot Kuncoro SAG MSI. Yang terhormat Ketua K3S Gedung Meneng Bapak Sudarko SPD SPDI. Yang terhormat Kepala Kampung Gedung Bandara Rahayu Bapak Robert Mahardika. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedung Bandara Rahayu Ibu Haja Elvina SPDI. Yang terhormat Komite SD Negeri 1 Gedung Rahayu Bapak Sastrade SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri 1 Gedung Rahayu yang saya banggakan. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan taufiknya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk kegiatan sertijab. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh
Bapak K3S, memang saya sangat kaget banget dan beliau pertama kali yang saya telepon. Nah, sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri dulu Ibu ya, karena apabila tidak kenal maka nanti tidak mengenal. Apabila tidak mengenal nanti kita tidak akan tahu siapa yang akan bersama kita untuk memajukan sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Alia Nurjana, SPDI. Saya sebelumnya mengajar di SD Negeri Kota Karang, mengajar pendidikan agama Islam dari tahun 2018 sampai 2000 kemarin ini SK keluar 2025. Kemudian saya juga diberi amanah ya sama Bapak Sudarko untuk menjadi bendahara mendampingi. Jadinya saya itu dari beliau menjabat di SD Kota Karang 2003 sampai 2024 ya Pak ya, 2022 ya Pak ya, 2 tahun. Kemarin saya mau mengajukan untuk persiapan saya untuk fokus ke anak-anak, jadinya mendampingi 2 tahun. Sebelumnya juga saya itu mengajar di SD Negeri SD 43 SD Abadi Perkasa dari tahun 2011 sampai 2018. Di situ alhamdulillah di sana juga diberi amanah yang luar biasa untuk mendampingi ibu kepala sekolah, waktu itu dipimpin oleh Ibu Nur Hidayah Ibu Wijayanti untuk menjadi bendahara dari 2015 sampai 2017. Kemudian saya juga pernah mengajar di Jawa, tepatnya di Jawa Timur di Blitar, yaitu di di TKIT Bentakwa itu dari 2006 sampai 2010. Alhamdulillah di sini juga kemarin ya, sebelumnya saya itu ikut guru penggerak angkatan 9 di sini bersama Ibu Emi sama Bu Nur Isanah ya, angkatan 9. Kalau dari sekolah memang saya bareng sama Bapak Sudarko, Bapak Sudarko untuk menjadi CGB. Dan dari CGB angkatan 9 ini saya sebenarnya karena pengen banyak belajar, karena emang jiwa saya itu pengen terus belajar dan belajar, makanya tidak berhenti untuk belajar. Kemudian juga alhamdulillah saya selain itu juga 2023 menjadi penulis di situ. Saya alhamdulillah sudah terbit bukunya, yaitu tentang kisah inspiratif tentang perjalanan hidup. Ternyata di sini saya menjadi hikmah. Ternyata emang menjadi penulis mungkin nanti saya ada berdua untuk melanjutkan kisah perjalanan hidup saya sendiri. Kemarin saya sudah membuat seperti itu, alhamdulillah sudah terbit. Kemudian alhamdulillah antologi Pak, saya menulis kisah Bapak Ibu, kisah antologi di situ bersama guru-guru se-Indonesia, yaitu saya menulis tentang bagaimana mendidik anak dengan cinta. Alhamdulillah saya sudah menerbitkan 2 buku. Semoga nanti itu dapat berbagi dengan Bapak dan Ibu guru semua di sini. Selain itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haja Evina SPDI tentang dedikasinya, istilahnya penghargaan yang luar biasa yang sudah didapat dari sekolah ini. Kemudian perjuangan tadi dari sudah dipaparkan luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Bagi saya itu sangat berat sekali. Kenapa sangat berat? Karena emang prestasi yang sudah Ibu buat itu udah luar biasa. Jadinya nanti saya pribadi mohon bimbingannya Bu, bimbingan arahan, karena saya sendiri emang basicnya adalah guru. Dari awal adalah guru. Di sini saya mendapatkan amanah yang bagi saya amanah yang luar biasa. Tapi qadarullah kembali lagi, emang sudah takdir yang sudah ditetapkan Allah. Mau tidak mau saya harus mau, bisa tidak bisa saya harus bisa, mampu tidak mampu saya yakin Allah akan mampukan. Di sini saya juga sering pertama kali dapat amanah ini, saya itu selalu sharing sama K3S, sama Bapak pengawas juga. Nah seperti itu, jadinya karena memang saya masih istilahnya bahasanya nol dalam hal kepemimpinan. Memang dalam CGP itu angkatan 9 kita sudah ada
pembekalan tentang kepemimpinan. Di situ mungkin dapat ilmunya, dan mungkin di sini nanti saya akan mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari CGP Angkatan 9 sebisa dan semampu saya. Insya Allah saya tularkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Untuk tadi arahan dari Ibu tentang guru-guru yang ada di sekolah, tambahan guru dan semuanya. Karena kemarin kita ada monef ya Bapak Ibu, ini sekalian saya paparkan karena kemarin ketika monef di Dinas Pendidikan itu saya Mbak Susan sana diarahkan untuk gaji guru itu dari permennya udah emang harus 20%. Saya bukannya tidak mau motong, saya tahu kinerja Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Tapi kemarin saya ngobrol sama Mbak Susan, kalau bisa jangan diturunkan Mbak Susan bagaimana caranya. Nah, tapi di sini dalam permennya itu dari istilahnya batasnya itu untuk di tulang bawang itu ada 1 juta berapa Mbak untuk satu guru? Itu ada batasannya 1.150.000 Bapak Ibu. Itu tidak boleh lebih. Itu udah bahasanya headnya itu Pak. Jadinya itu 1.150.000 untuk batas tingginya maksimum itu. Kemarin juga saya komunikasi sama Mbak Susan, apakah kita harus mengajukan? Harus mengajukan minta tambahan. Tapi kemarin kita komunikasi nanti kan ada yang sudah sertifikasi. Jadinya emang sama Mbak Susan juga selalu komunikasi Bu untuk bagaimana baiknya untuk Bapak Ibu, untuk kita semua supaya kita sama-sama baik, sama-sama lega, sama-sama ikhlas dalam mendidik anak didik kita yang ada di sini. Seperti itu untuk tentang pembayaran. Nanti kita selanjutnya nanti kita ada koordinasi lagi mana baiknya tentang pembiayaan yang sudah dianggarkan seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Robert. Ya, alhamdulillah beliau dapat hadir. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak Bapak menyempatkan waktu yang begitu padat dan nanti ini sudah mau ke Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Di sini saya pertama kali datang ke sini memang saya minta tolong sama rekan guru karena emang sebelumnya karena kami kan dari 43 dan saya emang kenalnya sama Bu Nur di sana sama Bu Pur sama Bu Nita karena mereka yang pernah di sini. Bukan saya condong ke sana atau ke sini seperti apa yang disampaikan Bu Evina. Bukan condong, tapi apa karena memang saya pertama di sini belum kenal sama sekali saya, makanya ketika dapat di sini saya gini, ya Allah, di mana, bagaimana, dan tetap Bismillah. Sekali lagi saya Bismillah, saya memulai pokoknya di sini saya karena datang ke rumah ada tuan rumahnya, toh baiknya saya harus ke rumahnya tuan rumah, makanya saya langsung dari sini soal ke rumah beliau. Untuk apa di situ? Untuk kolaborasi, untuk bekerja sama. Karena apa? Karena antara pendidikan dengan kampung itu sangat erat hubungannya. Seperti apa disampaikan dari Bapak Pengawas, itu adalah salah satu modal. Ya, karena dalam guru penggerak pernah diarahkan modal yang sangat luar biasa untuk bekerja sama memajukan pendidikan yang ada di kampung Gedung Bandara Hayu. Nah, terima kasih Pak, mohon dukungan, arahannya dan supportnya untuk kami di SD Negeri Bandara Hayu ini supaya nanti lebih baik lagi ya Pak ya, mohon dengan sangat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komite, Pak Sastra. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu juga, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon nanti dukungan kerjasamanya untuk sama-sama memajukan di dunia pendidikan. Di sini memang saya masih awal Pak, mohon nanti arahannya. Jadinya nanti kita kolaborasi satu sama lain. Begitu juga dengan Bapak, Ibu guru serta tendik semuanya mohon nanti kerjasamanya, dukungannya untuk memajukan sekolah di SD Negeri Bandara Hayu ini. Mohon maaf karena emang saya masih
pertama kali Pak ini Pak, saya duduk di sini, jadinya kadang-kadang apa yang saya sampaikan seperti apa yang mau disampaikan tadi kata Bapak Ketua K3S, apa yang mau diomongkan. Tapi emang karena awal mungkin saya masih bahasanya masih belajar untuk memimpin, ya memimpin. Di sini nanti mohon doa dan kerjasamanya dari semua bapak dan ibu guru. Emang di SK saya itu cuma 3 bulan, ya terhitung dari 5 Juni sampai 5 September. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Elvina juga supaya saya tidak terpatok di SK aja, cuma seperti itu karena emang qadarullah Bu, nanti kita tidak tahu, jangankan nanti satu menit atau 1 jam yang akan datang aja kita nggak tahu ya Bu ya. Makanya saya insya Allah akan menjalankan apa yang sudah ditugaskan dari pimpinan, dari bupati, dari dinas yang sudah mempercayakan saya untuk di sini. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi. Minta tolong ya Bu Vina ya, nanti bimbing saya yang masih awam, minta istilahnya arahannya. Bapak Ibu guru, apabila ada hal yang kurang baik, tegur saya, ingatkan saya, karena saya ini masih belajar, jadinya jangan sungkan-sungkan. Seperti apa yang disampaikan sama Bapak pengawas tadi, bahwa kita itu adalah rekan kerja, bukan ada namanya atasan dan bawahan. Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama niat kita satukan untuk mewujudkan sekolah ini untuk lebih baik, menjadikan anak didik kita itu berakhlakul karimah, berprestasi, dan pastinya dapat mencapai sesuai cita-citanya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya pribadi mohon sangat untuk diberikan nasihat dari Bapak K3S pengawas, dari Kepala Kampung Ibu Elvina, dan rekan-rekan senior saya Pak Slamet, Ibu Dewi, Bu Pur. Ini rekan-rekan senior yang istilahnya sudah ada di sini, mungkin sudah lama. Beliau sudah lama, kemudian rekan-rekan kami yang lainnya juga. Saya mohon nanti kerjasamanya, dukungannya, dan semua yang ada di sini. Pokoknya satukan niat dulu lah. Segala sesuatu apabila niat kita satu, insya Allah akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bingung apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, karena emang masih awalan. Nanti insya Allah ya, dengan sertijab ini saya mengawali sekolah ini dapat keberkahan, manfaat di dunia wal akhirat. Dapat kita sama-sama memajukan ini dengan keadaan sehat, diberikan kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu guru nanti semuanya menjadi ASN ya, ASN, dimudahkan dalam urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ngaliah Nurjana SPDI atas sambutannya. Sambutan selanjutnya Kepala Kampung Gedung Bandar Rahayu yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Mahardika. Waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati, sini ada ini ya, dulu ya. Om Swastiastu, selamat siang Bapak. Yang saya hormati Bapak Sudarto, Ketua K3S Kecamatan Gunung yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Gatot Kuncoro, selaku pengawas Kecamatan Gunung. Selamat datang Pak Kuncoro, Pak Sudarto. Yang saya hormati
Ibu Hajah Elvina SPDI, kepala sekolah yang lama, yang beberapa menit lagi ataupun beberapa jam lagi akan melaksanakan sertijab. Dan yang saya hormati Ibu Ngeliah Nurjana SPDI. Selamat datang Ibu di SD Gedung Bandar Rahayu, di Kampung Gedung Bandar Rahayu. Mudah-mudahan walaupun waktunya dekat, waktunya nggak panjang lama, Ibu bisa memberi motivasi kepada guru-guru yang ada di SD ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Gedung Bandar Rahayu yang dalam halnya akan melaksanakan sertijab Ibu Hajah Elvina dengan Ibu Ngeliah Nurjana. Selawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini saya mendapatkan undangan untuk menghadiri sertijab. Beberapa hari yang lalu Ibu Ngeliah berjalan ke rumah dengan dua ibu terkait memperkenalkan diri. Artinya dia mendapatkan amanah yang luar biasa dari Dinas Pendidikan untuk menjadi kepala PLT, kepala sekolah di SD Gedung Bandar Rahayu. Beberapa hal yang disampaikan Ibu dengan saya, artinya apa yang saya sampaikan dengan Ibu Ngeliah, Bismillah Bu, dimanapun tempat itu sama, tergantung kita yang memimpinnya, seperti itu. Artinya jangan canggung dengan dewan guru yang ada di sekolah ini, selalu berkolaborasi dengan kampung dan juga dengan ketua komite. Nah, di sini Ibu Nurjana Ngeliah kemarin berbicara masalah lokal sekolahan yang sudah bocor, sudah tidak layak lagi dihuni ataupun ditempati. Karena Ibu minta bantu dengan saya, akhirnya saya ngambil sikap, Pak, dananya ini belum cair, cuma bisa nggak Bapak bantu untuk supaya bisa sebelum anak-anak ini masuk sekolah, artinya itu sudah siap. Ini Pak yang saya inginkan selama ini. Artinya kita ada kerjasama di antara pemerintahan kampung dan sekolah, dan seperti itu. Bukan karena saya gagah, saya banyak duit, itu bukan. Cuma kita mungkin ada ide-ide yang bisa saya sampaikan, dan seperti itu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu Bu Ngeliah, mungkin ini salah satu hidayah untuk saya bisa berbagi untuk membenarin atap itu. Karena saya ini ada tabungan, akhirnya tadi malam tabungan itu saya bongkar. Saya mempunyai padi sebanyak 90 karung. Padi itu saya timbang, cuman nggak saya timbang semua karena berjalannya waktu adik saya menikah, karena kita juga perlu beras. Akhirnya saya tinggal padi itu 30 karung. Nah, jadi padi tersebut saya jual, saya sepakat dengan istri. Padi itu dapat duit 18.737.000. Masih ingat saya. Saya pun juga sudah koordinasi ke pihak toko di tempat Mas Hendrik, karena saya untuk dana desa tadinya saya ngambil tempat oleh itu saya pindah ke Mas Hendrik karena dia salah satu warga masyarakat saya juga, kita bergantian.
sudah sepakat, artinya pakai uang pribadi saya seadanya. Akhirnya itu sudah deal dengan toko, dan juga tadi pagi saya mengantar tukang ke sini untuk ngecek berapa kode yang harus saya siapkan, dan juga mungkin ini kalau menurut ini Bu Nurjan, Bu Ngalia, mungkin ini ada kayu yang beberapa batang yang mau diganti karena kayunya sebagian ada yang sudah laku, Bu. Ya mudah-mudahan aja nggak ada lah ya, cuma nanti kita lihat. Artinya saya butuh pengawasan dari sekolah. Saya bukan mau cari keuntungan di situ, Bapak Ibu semua. Berapa nanti habisnya itu yang akan saya setorkan dengan kepala sekolah dan juga pengawasan sekolah yang ada di SD ataupun di kecamatan Dungan ini. Beserta Bapak K3S, Pak Sudarko. Makanya selesai di acara di sini, saya minta tolong sebelum saya berangkat ke Bandar Lampung untuk menemui salah satu perusahaan Indosat, karena di sini mau didirikan tower di Sri Agung. Alhamdulillah. Kita ngobrol dulu di rumah, Pak. Ini terkait masalah duit, Pak, kan seperti itu. Jadi kita mau transparan, kan seperti itu. Jangan barang sudah saya kerjakan, duit saya nggak pulang. Anggap saya kan seperti itu. Nah, artinya saya minta waktu Bapak nggak lama, paling setengah jam aja, kita ngobrol di rumah, bukan ngobrol yang lain, Bapak Ibu ya, terkait masalah pembangunan itu. Nah, jadi tadi pagi tukang sudah saya bawa sini, Bapak Ibu, artinya mereka sudah menyanggupi. Saya hentikan dulu kegiatan tukang di kios saya, karena mereka masih memasak keramik segala macam, itu stop. Bantu dulu saya untuk benahi sekolah lokal, sekolah yang di SD. Oh siapa? Hanya besok orang mulai bekerja, Pak, di sini. Terkait masalah upah, ini saya sampaikan di sini, saya nggak ada tutup-tutup. Di orang minta 4 juta borongan. Namun saya belum ada tawar-menawar. Saya iakan, saksinya Bu Yeni dengan Bu Susan. Tadi ya ada ya. Nah, artinya saya nggak mengada-ngada, Bapak Ibu semuanya. Itulah hasilnya, karena kebetulan tadi ada Ibu Susan dan Bu Yeni. Itulah saksi saya, Bu Ngalia ya. Cuman mereka minta kopi. Nah, kalau rokok tadi saya sudah diteleponan sama Bu Ngalia. Artinya itu dia minta saya yang menyiapi. Oke lah, kalau itu masalah kan seperti itu, karena demi untuk sekolah kita. Nah, artinya Bapak Ibu semuanya, saya siap untuk membantu di sekolah ini. Dan seperti itu. Jangankan lagi harta benda, nyawa pun saya taruhkan. Saya plus. Majunya sekolah ini itu ada di tangan ibu semua. Cuman kalau dia dapat nama, itu kampung, Bu. Kan seperti itu. Nah, jadi maksud saya, jangan kayak cerita saya yang ada sekarang. Cerita yang ada di saya sekarang ini jelek luar biasa. Kan seperti itu. Satu pun aset nggak ada yang jelas, nggak ada yang jelas. Tuh Bu Yeni, eret-eret dipanggil tipikor. Sampai ada yang liar. Kan seperti itu. Sampai ada yang pulang dari Polres itu dirawat di Polres lagi. Nah, ini yang saya nggak mau. Kan seperti itu. Artinya ayo kita berkolaborasi supaya untuk memajukan kampung ini dan juga untuk memajukan sekolah SD ini. Kan seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan pada Ibu Ngalia dan Ibu Hajah Elvina, terima kasih pada Ibu Hajah Elvina. Dalam waktu setahun sudah banyak perkembangan di sekolah ini, mulai dari pagar, ada kantin sehat, dan juga ada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Ibu Hajah Elvina sehat
walaupun sudah tidak memimpin lagi, kita kan nggak tahu ke depannya, kan seperti itu. Karena waktunya Bu Ngaliyah ini cuma hanya 3 bulan, sisa 2 bulan lagi, kan seperti itu, perputaran. Selamat datang dengan Bu Ngaliyah. Ini kampung saya Bu. Sekolahan ini apa adanya. Artinya saya minta supaya ada perubahan-perubahan yang lebih bagus lagi. Ibu nggak usah berpikir begini dan begitu. Bismillah, jangan tengok kiri kanan, lihat ke depan. Nah, seperti itu. Lanjutkan perjuangan Ibu Haja Helvina sebagaimana mestinya, apa yang sudah dilakukan beliau untuk memajukan SD ini. Jangan ganti kepala sekolah, bukannya menambah bagus, tambah jebol. Nah, itu saya nggak mau. Jadi harapan saya, kalau Bu Pina memimpin sekolah ini mendapat nilai 75% ataupun 80%, Ibu harus di atasnya. Yang seperti itu. Ada kepentingan, keperluan dengan pemerintah kampung, pintu rumah saya selalu terbuka. Karena kantor pelayanan sekarang ada di rumah saya. Balai desa kita masih dalam berbenah. Pembangunan balai desa itu 3 tahun Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nggak bisa ngikutin Gedungbener. Kalau Gedungbener 1 tahun karena RT-nya banyak. Mulai dari perusahaan sampai di kampung. Kalau tempat kita ini RT-nya cuma hanya 27 orang. Pembangunan balai desa itu Bu, ini melintir sedikit itu dari gajinya RT. Karena dana desa itu tidak bisa membangun balai desa. Akhirnya diputar gilingkan. Gaji RT untuk pembangunan balai desa, dana desa untuk membayar gaji RT. Yang sudah mengikuti itu benar. Itu awalnya dari sini. Seperti itu. Karena saya selalu tanya, makan ngobrol sama Bapak PJ Bupati selagi dia PJ Pak Kodratur. Seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada tutur kata saya yang salah, menyinggung, lalu saya manusia biasa, tidak itu dari kesalahan, hilapan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung Gedungbener Rahayu atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Komite SDN 1 Gedung Rahayu kepada Bapak Sastra SPDI. Waktu tepat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labik pun. Selamat siang kepada rekan-rekan saya yang bernama lain. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Hajah Helvina. Yang terhormat kepada Bapak Pengawas Pak Gatot. Yang terhormat Bapak K3S, rekan saya satu perjuangan, Pak Darko. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Bapak Mahardika. Yang terhormat pada Ibu Ngaliyah selaku kepala sekolah yang akan ditarsidat pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan saya Dewan Guru SD 1 Gedung Rahayu yang dulunya seperjuangan Pak di SD ini seperjuangan, tapi saya sudah disingkirkan mereka, disuruh memimpin ke Gedungbener, jadi sekarang berpisah ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang ada di sini, yang di depan maupun yang di meja ini, karena pada hari ini kita sangat bahagia sekali. Kita sudah mendapatkan kepala sekolah yang baru, bukan tidak kan kepala sekolah yang lama, karena itu waktunya karena sudah berganti. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena di atas kita ada yang mengatur. Dinas pendidikan, mungkin kita di sekolah ini dinas pendidikan Pak ya. Dinas pendidikan ada bupati,
Untuk saya SK inilah SK Bupati ya. Walaupun 3 bulan, seperti kata yang dikatakan tadi Pak Kepala Kampung, itu kita jangan putus asa, kendor semangat kita teruskan oleh perjuangan Ibu Hajah Elpina yang selama 1 tahun lebih di sini. Mudah-mudahan kalau nilai kata Pak Lurah tadi 7,5 Ibu Hajah Elpina, Ibu akan lebih dari itu, 7,5 sekian dan sebagainya. Nah inilah yang kita harapkan dari Kepala Kampung tadi, dan juga saya juga selaku Ketua BPK di sini. Saya mau satu gandengan dengan Kepala Kampung di kampung ini juga mengharap seperti itu, Bu. Kemudian saya juga di saat keduanya, saya juga selaku komite yang sudah lama sekali di sini, sudah beberapa pembangunan dari pagar yang di selatan maupun yang di barat itu dari komite semua itu yang mengambil menarik dana dari swadaya dari masyarakat Pak. Itu seperti ini aja yang kita dari Ibu Hajah Elpina yang mempunyai gagasan sendiri. Nah kemudian seperti itu yang harapan kami, jangan mengendorkan suatu rencana kita ke depan ya, karena saya tadi Bu mau ngomong apa lagi sudah dipaparkan oleh pengawas, K3S, Kepala Kampung. Jadi saya hanya di sini mengucapkan selamat kepada Ibu Ngalia, semua selamat bergabung di SD 1 Udung Rahayu. Semoga bisa berkolaborasi dengan seluruh unsur sekolah ini, guru dan anak dan murid kita. Kemudian dengan masyarakat, saya selaku penjembatan masyarakat, penyambung tangan masyarakat di sini, wali murid, dan juga dengan saya juga ucapkan kepada Ibu Elpina, terima kasih selama setahun lebih dia bisa memimpin di SD ini dengan membawa nama baik sekolah dan kampung ini. Semoga saja bisa dipertahankan prestasi Ibu Elpina ke depannya. Ibu-ibu sekalian, ibu guru dan rekan-rekan saya dewan guru ini, dukunglah kepala sekolah kita yang baru. Mereka itu dia belum mengenal satu persatu. Kalau mengenal orang namanya mudah, tapi karakternya dia susah. Ya Bu ya, apalagi yang muda-muda ini, sebelum sini kan muda, Ibu Dewi kan masih muda, bantu Bu. Itu yang iya. Iya, sangat Pak Bu kalau Ibu kan. Itulah apalagi yang laki-lakinya Pak Super, dia lebih muda di sini dengan Pak Selamat itu ya Pak. Dukunglah Ibu Ngalia. Siap. Dukunglah kita gimana Udung Rahayu, jangan kayak Udung Rahayu dulu. Bagaimana setiap tahun kita akan menambahkan anak tangga kita naik, jangan anak tangga turun, gitu ya. Saya selaku komite berharap seperti itu. Ayo Bu, kita bersama-sama di sekolah ini, adapun keluhan dari apapun, ayolah kita bermusyawarah supaya kalau dia ringan sama tinggi, bukan sama tipiktur ya. Kalau kita hanya ditahan atau ini ditanggung sendiri, nanti terlalu berat nanti. Ini ada banyak-banyak rekan-rekan yang senior di sini. Ya, tolonglah mereka bagaimana, bimbinglah mereka juga. Nah, itulah saja saya yang bisa sampaikan. Kalau tidak kurang, karena kita juga waktu akan nyambung lagi sama Pak Lurah ke sana, itu yang mungkin ini waktu lagi, nanti dia sudah mau berangkat, gitu kan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sastra DSPDI atas sambutannya. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Irfani SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing.
على هدي النية بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمتك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا حق قدره ومقداره العظيم. ربي يسر ولا تعسر علينا يا الله. ربي يسر ولا تعسر علينا يا الله. ربي يسر ولا تعسر علينا يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, serah terima jabatan Kepala SDN 1 Gedung Rahayu oleh Ibu Haja Elpina SPDI kepada Ibu Ngaliah Nurjannah SPDI. Ibu, Bang, ngatas dia berdiri semua untuk menyaksikan. Sini dong itu. Tugas saya sudah selesai. Pemeriksaannya belum ada. Mudah-mudahan nggak selesai. Ya, sekali lagi, satu dua. Oke. Bagi saya ini luar biasa, makanya saya minta bersama Bismillah, apa doanya ya semuanya, apa doanya, kerjasamanya, pokoknya kolaborasinya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini barang aset 2024, ini 2025 tahap 1, dan ini barang yang tidak ada di Arkas segini ya Dek. Ini ATK, ini yang ada di Arkas, memang saya belanjanya 1 tahun, dan ini yang tidak ada di Arkas barang ini. Jadi kalau saya Luar biasa.
saya serah terima itu nggak ada seperti Nggak itu. ada, Pak. Mana Pak Darko? Maksudnya Keuangan. mau yang uang berapa dulu? Besok mau kayak gini, lusa kayak gini hari ini. Buat terjuk di sana, kamu di Dapur. Nanti Ada ibu tugas ibu ini. Pakai di luar. Kan nanti dari depan Pak Robert, biar ibu sini cek satu-satu. Baru clear. Jangan pulang dulu. Itu kan lagi kan? Reklamor ya Bapak juga. Ini yang aset saya 2024, yang ini 2025 itu yang tidak ada di Alba. Sama saya lakukan yang itu ini Pak yang saya buat. Selalu ada di tiap-tiap kelas. Ya, ini dirahasiakan. Dan ini diketahui oleh bendahara saya. Bolehnya tadi? Tadi Kalau ibu ini nggak ada aliran saudara nggak saya. Ini yang balik. Yang baru yang udah Bu. Bapak tinggal sedikit ini yang belum dicatat. Ini buku. ada di Nih. kemarin kan ini sempat lihat di mana. Formalnya.